Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rusefah dimanapun Anda berada, sekarang ini adalah bukan saatnya untuk kita saling menyalahkan, tetapi waktu yang sangat tepat dan bijak untuk kita masing-masing mau dengan tulus, ikhlas dan sadar introspeksi diri, bermuhasabah, bertadabur terhadap alam sebagai bagian dari ayat-ayat Allah. Bukankah dalam firman Allah yang tersurat, Allah juga telah beberapa kali menegaskan. Misalnya dalam Quran surat Az-Zukhruf ayat 11, Allah berfirman, "Walladzina nazzala minas sama'i ma'an biqadar." Dan Allah lah yang menurunkan air dari langit menurut ukurannya. Kalau saya ilustrasikan dengan sederhana, ketika Allah menumpahkan air dari langit itu satu ember, maka di dunia ini sudah disiapkan ember oleh Allah untuk menampung air tersebut. Akan tetapi ketika embernya rusak, atau bahkan ketika embernya hilang, maka air yang tumpah itu akan mengalir kemana-mana, menggenangi setiap tempat rendah yang ada. Yang kedua, dalam Quran surat Ar-Rum ayat 41 Allah juga mengingatkan, "Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Ketika kita mendapatkan keuntungan dunia, keuntungan materi, terkadang apapun profesi dan amanah yang kita emban, menjadi lupa diri dengan dunia dan materi yang ia cari. Marilah kita belajar terhadap alam, karena sesungguhnya banjir dan kemarau itu tidak datang begitu saja, tetapi karena rangkaian ekologi dan ekosistem alam yang tidak lagi berimbang, yang tidak lagi sinergi, karena ada bagian yang hilang di antaranya. Mohon maaf, kita terlalu sering melupakan teori alam ketika kita mendapatkan keuntungan materi ataupun keuntungan dunia. Misalnya, yang pertama, apa sih manfaat daripada gunung dan hutannya? Apa sih manfaat lahan hijau dan tanah sebagai resapannya? Ketika hujan turun, yang mestinya airnya tertahan dan terserap oleh hijaunya hutan, hijaunya gunung, tetapi lahan hijau itu hilang entah kemana. Bukankah hijaunya gunung dengan hutannya dan lahan hijau di perkotaan sebagai sarana penyimpan dan penyerap air? Ketika itu semua sirna, maka jangan heran kalau kemudian pada musim hujan terjadi banjir, dan ketika musim kemarau datang kita kesulitan air. Yang kedua, lahan hijau di pinggir kota yang secara teori dan aturan haram hukumnya, ibaratnya tidak boleh menjadi perumahan, tidak boleh menjadi pemukiman. Tetapi nyatanya ketika suatu perumahan gagal perizinan karena lahan hijau, tetapi kemudian bermunculan bangunan liar maupun resmi di lahan tersebut, karena mereka membeli secara kabling, secara mandiri, terpasir-pasir. Memang tidak dibangun perumahan secara bersama-sama, tetapi dibangun rumah dan bangunan-bangunan lain dibangun oleh masing-masing, sehingga kesulitan untuk membendung menahan bangunan tersebut bermunculan. Kita bisa melihat kejadian ini di mana-mana. Yang ketiga, setiap ada proyek, apalagi mega proyek yang katanya harus memperhatikan dampak lingkungan, tetapi saya yang awam ini melihatnya semua permukaan bumi ini ditutupi dengan aspal, dengan cor dan paving. Kadang secara bersamaan setelah dicor, kemudian cornya rusak, ditutup dengan paving. Setelah pavingnya rusak, ditutup dengan aspal. Atau mungkin di aspal terlebih dahulu. Ketika aspalnya rusak, kemudian dicor,
Ketika cornya rusak, dipaving atau sebaliknya dan seterusnya. Maka permukaan bumi yang mestinya secara luas, secara umum menjadi resapan air meresap akan mengalami kesulitan. Yang keempat, adanya budaya tidak bertanggung jawab, membuang sampah sembarangan, bahkan dengan sengaja membuang sampah ke sungai, sehingga akan menumpuk dan membuat dangkal aliran sungai. Sampah yang terseret arus ke bawah akan menambah tingginya debit air bagi saudara-saudara kita yang tinggal di tempat yang rendah atau di hilir sungai. Inilah mestinya budaya tertib, disiplin. Masing-masing harus bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah sembarangan. Oleh karena itu, marilah kita belajar dengan banjir dan kemarau. Yang pertama, yang menyebabkan hutan gundul bukanlah seorang nenek pencari kayu bakar yang kemudian ketangkap dan dipenjarakan. Yang kedua, yang membuat analisa dampak lingkungan dan administrasi perizinan apapun bentuk proyek dan mega proyeknya bukanlah kuli bangunan atau buruh yang bekerja keras hanya untuk menyambung hidup agar bisa bertahan hidup, agar keluarganya bisa makan. Yang bertanggung jawab terjadinya banjir dan kemarau bukanlah rakyat kecil yang ketika banjir rumahnya tergenang dan ketika kemarau kesulitan air. Yang bertanggung jawab adalah kita semua dan kita bersama. Hidup secara disiplin, tidak membuang sampah sembarangan, membuat biopori secara mandiri di lingkungan tempat rumah kita masing-masing, melakukan reboisasi di gunung-gunung, di hutan-hutan. Jangan hanya menjadi pembalak liar. Dan yang paling bertanggung jawab adalah siapapun kita yang menjadi pemimpin sesuai dengan tingkat dan wewenang tanggung jawab kepemimpinannya masing-masing. Kita jangan alergi dengan kata atau kalimat khalifah, karena sesungguhnya Allah pun mengatakan ini jangilun fil ardi khalifah. Sungguhnya aku, kata Allah, menjadikan di muka bumi ini manusia sebagai khalifah. Terutama pemimpin adalah wakil Allah di muka bumi. Wakil untuk apa? Wakil untuk mengatasi, mengurusi, mengatur, menjaga kelestarian alam agar kembali tertata dan berimbang. Sehingga ketika terjadi musibah, baik banjir maupun kekeringan, dapat diminimalisir demikian rupa. Karena seandainya terjadi banjir ataupun kemarau, yang menjadi korban adalah orang kecil, rakyat kecil, ekonomi susah. Namun orang yang tinggal di tempat yang nyaman, jangan dikira kenyamanan itu terbawa ke akhirat kelak kalau kita lupa tanggung jawab kita untuk mengurusi saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan bantuan dan uluran tangan kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.